Kabupaten Kupang, Bu. Oh ya, Kupang. Kabupaten Kupang. Ya, yang dari Rote belum hadir. Eh, Pak eh, Mas Tri, Mas Abdul, yang Rote belum hadir ya? Izin Bu, sedang saya teleponin Bu. Ya, jadi kita tunggu dari Malaka sudah ada, Kupang sudah ada, TTS sudah ada, yang TTU belum ada ya. Mbak Regita, TTU bagaimana? Izin Ibu sudah saya infokan pesertanya sedang bergabung Bu dari dinas. Selamat pagi Pak Jamaluddin. Mat Doan dari Sesdijen PPDT. Ini Ibu Nerli UDN dari Kabupaten Kupang ya Bu? Pagi Bu Nerli. Pagi Ibu dari Kabupaten Kupang Ibu. Ya, UDN itu apa kepanjangannya Bu? Umedaya Nusantara Ibu, Yayasan. Oh, yayasan. Oke. Terima kasih. Bagaimana Patri dengan Mbak Regita yang Rote dengan TTU? Kalau ini kita lanjut aja ya Pak ya, Pak Direktur. Boleh, Ya, oke. boleh. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai acara ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya Bapak Ibu peserta ya dari 3 kabupaten yang sudah hadir untuk mengikuti Zoom meeting hari ini. Kita akan membahas tentang rencana pelatihan yang akan dilakukan oleh Shopee. Kami akan menyampaikan beberapa hal dalam rencana untuk pelaksanaan pelatihan ini yang akan dilaksanakan oleh Shopee. Nanti saya minta kesediaan Pak Direktur Bapak Sumarlan untuk menyampaikan beberapa poin yang akan disampaikan pada acara hari ini. Saya persilakan waktunya Pak Sumarlan. Terima kasih, Bu Swas, atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, mari panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita semua dapat berkumpul bareng-bareng di ruang Zoom meeting ini untuk eh, rapat tentang kebaikan dari kawan-kawan Shopee untuk meningkatkan kapasitas kita dalam pendampingan untuk memasarkan hasil kerjaan kita yang ada nanti di Kupang, di TTS, di Malaka, TTU, dan Rote. Alhamdulillah, yang saya hormati Bu Dahlia, Bu Suas, Bu Ritna, Pak Roni, Pak Manduan, Pak Jamal, semua kepala dinas kabupaten, kepala dinas koperasi, kepala dinas apalagi Bu, yayasan, para pendamping usaha, kepala dinas perikanan yang ada di 5 kabupaten ini telah hadir dalam kesempatan ini. Eh, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Shopee yang telah bersedia memfasilitasi pelatihan pendamping bagi kawan-kawan yang ada di 5 kabupaten ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama kawan-kawan, kepala dinas dan juga eh, kepala yayasan atau pendamping yang ada di 5 kabupaten. Perlu saya sampaikan bahwa pelatihan ini adalah pelatihan off atau pertemuan secara langsung
kepada para pendamping yang ada di lingkungan kabupaten ini nanti. Pelatihan ini nanti akan diprakarsai oleh kawan-kawan dari Shopee yang akan mengirimkan tenaganya, memberikan materi, dan juga memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana cara mendesain dan memasarkan hasil kerajinan kawan-kawan UMKM yang ada di 5 kabupaten ini. Dari Shopee nanti yang akan diberikan antara lain adalah materi, narasumber, kemudian akomodasi konsumsi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan selama pelatihan sebanyak kurang lebih 40 atau 30 Bos Bas? Bos Bas? Iya, Pak. 30 atau 40? Eh, nanti dari 5 kabupaten itu masing-masing 10 Oh, pendamping 50 ya. 50 ya. Ya. 50 orang dari masing-masing kabupaten ada 10. Dalam kesempatan ini Shopee akan memfasilitasi sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari transport dan ruang makan ya. Transport dan akomodasi ya. Selama pelatihan selama 1 hari nanti hari pilih. Pelatihannya diperuntukkan kepada pendamping. Pendamping UMKM yang sudah punya produksi. Bukan belum punya produksi, yang sudah punya produksi yang ada di Kupang, TTS, Malaka, Rote maupun TTU. Mereka lah yang sudah punya produksi, nanti akan didampingi untuk bisa memasarkan secara online yang disponsori oleh kawan-kawan yang ada di Shopee. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kawan-kawan dinas, kawan-kawan yayasan, bahwa tempat sementara ini dipilih oleh Shopee ada di Kupang, di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, kami berharap kawan-kawan yang di Dinas Kupang bisa menyediakan tempat untuk pelatihannya. Ya, kami berharap kawan-kawan yang ada di Dinas Kabupaten Untuk Kupang, Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang, ada tempat nanti yang digunakan untuk pelatihannya. Karena pelatihan butuh menggunakan tempat. Tempatnya kami tidak sediakan, tempatnya kolaborasi antara Kementerian Desa dan Kupang dan Shopee. Shopee akan memfasilitasi semua, termasuk perjalanan dan juga uang konsumsi snack selama pelatihan 1 hari tersebut. Jadi Kupang ditawarkan untuk menjadi tempat. Tetapi kalau memang Kupang tidak bisa, tidak sanggup untuk menyediakan tempat, tentu ini akan menjadi pertimbangan berikutnya, apakah pelatihan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Tetapi kalau ada yang berkeinginan menjadi tuan rumah dari pelatihan, saya rasa juga bisa, bisa. Jadi itu yang ditawarkan pertama Kupang. Uang bantuan transport bukan bantuan mahal. Ini adalah penggunaan transport yang yang terjangkau saja, yang terjangkau yang layak sampai dari Rote sampai ke Kupang, kemudian dari Malaka sampai ke Kupang, dari TTS sampai ke Kupang. Yang terjangkau saja tidak yang mahal-mahal, nanti yang mahal-mahal saya rasa Shopee tidak akan membayar. Jadi itu. Kemudian lokasi sekali lagi di Kupang, ditawarkan di Kupang. Tetapi kalau ada alternatif lain, monggo silahkan disampaikan, nanti kita sampaikan juga ke Shopee. Apakah Shopee berkenan atau tapi yang Shopee sampaikan sekali lagi tempatnya di Kupang, lain-lain akan diberikan bantuan transport dan juga konsumsi akomodasi selama latihan 1 hari itu. Materi semua nanti akan diberikan ada 2. Kita akan berusaha mencari juga selain apa yang disampaikan oleh Shopee, kita akan berusaha mencari sumber-sumber lain yang nanti bisa dijadikan sebagai apa ya, oleh-oleh lah gitu nantinya dari lembaga-lembaga. Saya sudah merapatkan dengan Bu Swas, Bu Dahlia, Bu Ritna kemarin di ruangan saya bahwa
Bisa nggak kita bisa mencari lembaga-lembaga lain yang mampu membantu pelaksanaan pelatihan ini, misalkan dari BI, BNI, BRI maupun Mandiri. Bisa nggak kita mencari bantuan itu untuk pembantuan UMKM? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti hari ini nanti bisa kita lanjuti bersama. Antara lain kita, Pak Mandoan kemarin saya berikan Pak Jamaludin, saya berikan satu tugas untuk mencari ini. Habis rapat ini nanti jam-jam setengah 12 kita ngumpul di sini untuk menentukan siapa yang bergerak di bidang mana untuk pelatihan ini nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di dinas, kawan-kawan yayasan yang ada di 5 kabupaten ini. Sekali lagi, pelatihannya adalah pelatihan pendampingan untuk UMKM bagi kawan-kawan yang sudah punya produk existing yang bisa dipasarkan melalui Shopee. Nanti pelatihannya adalah pendamping, diberi bantuan untuk transport, bantuan dan akomodasi konsumsi selama di Kupang. Kemudian lokasinya ada di Kupang dan kawan-kawan dari dinas dari Kupang untuk bisa membantu menyediakan tempat pelatihan karena Shopee tidak menyediakan tempat untuk pelatihan. Selanjutnya, kami juga berusaha menggandeng lembaga-lembaga lain untuk memberikan apa ya, bisa memberikan apa nantilah sesuatu yang berbeda begitu setelah pelatihan ini sehingga nanti bisa dijadikan untuk modal kawan-kawan pendamping di dalam mendampingi kelompok-kelompok UMKM yang menghasilkan produk tadi. Saya rasa apa yang sampaikan singkat saja begitu. Pada selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Swas untuk melanjutkan dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya termasuk perubahan ini tadi. Dan saya minta nanti Bu Swas, Bu Dahlia, Bu Ritna, Pak Jamal dan Pak Roni kumpul ke ruangan saya untuk membicarakan yang tadi yang terkait dengan CSR-nya dari Mandiri, BRI, BI maupun dari BRI. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bu Swas. Baik, terima kasih Pak Direktur sudah menyampaikan beberapa poin untuk rencana pelaksanaan nanti pelatihan digital marketing oleh Shopee. Dan saatnya kita akan dalam ruang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dari Dinas ya Kabupaten Kupang. Saya lihat nih kalau nggak salah ada kepala desa ya yang hadir ya tadi saya lihat di daftar itu. Kepala desa juga boleh bertanya. Jadi ini kalau di surat kami hanya mengundang kepala desa yang di Kabupaten Kupang saja yang sudah punya UKM-nya yang maju. Dan tadi sudah ditekankan oleh Pak Direktur, nanti peserta yang akan mengikuti digital marketing di Kupang ini adalah pendamping UKM-nya, bukan anggota UKM-nya, pendampingnya. Nah, nanti pelatihan ini juga kita akan buat secara online ada untuk anggota UKM-nya. Nah, jadi secara offline-nya itu pendampingnya, pendamping UKM, kemudian anggotanya nanti secara online. Baik, Bapak Ibu, saya buka ruang pertanyaan. Silakan boleh pakai angkat tangan di itu ya, di kolom chat ya. Nanti akan saya persilakan terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin dari Kabupaten Kupang boleh terlebih dahulu kalau dia mau ingin ditanyakan. TTS dengan Malaka. Kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah jelas semuanya? Izin. Ya, silakan Ibu Wiri, Dokter Gigi Ibu Wiri, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi mengenai tadi tempat di Kabupaten Kupang ya, tempat pelatihannya di Kabupaten Kupang. Nah, mungkin
mungkin kalau di Kabupaten Kupang itu kita tersedianya mungkin ruang ini aula di kantor bupati ya, Ya, itu bagus, seperti Bu. itu. Ah, kami kami kan di kabupaten itu di luar kota ya, jadi mungkin tempat yang biasa kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan itu di aula kantor bupati seperti itu. Kan offline, jadi mungkin eh, kalau perlu wifi saya kurang tahu, tapi biasanya kami pakai apa hotspot handphone masing-masing sih, seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih Baik. atas informasinya. Memang tempatnya nanti di Kabupaten Kupang, nggak apa-apa pakai apa balai pertemuannya Bupati ya. Itu nggak apa-apa pakai itu. Nanti mengenai WiFi atau internet, eh, kita akan rapat nanti dengan bagian umumnya yang di Kabupaten Kupang, Bu. Izin Bu Tuas, Ya, silakan Bu kalau Dahlia. kayaknya kita tidak memakai wifi lagi karena kan ada representatif setiap kabupaten. Kan sudah ada, kan setiap kabupaten itu kan mengirim 10 orang yang betul-betul pendamping. Izin. Kenapa kita perlu lagi wifi, sedangkan kita offline? Ya, nanti yang anggota UKM-nya Bu Dahlia itu nanti mereka melalui online. Oh, kan ini cuma untuk persiapan yang pendamping kan? Pendamping untuk mereka dipersiapkan untuk jadi TOT. Iya, memang Izin Ibu. itu pendampingnya secara offline. Tapi kemarin Sophie juga bilang boleh juga nanti kita Oke. anggota UKM-nya online gitu. Oke, baik, baik, baik. Oke. Ada lagi? Izin menambahkan Bu. Silakan, dari mana ini? Ibu Santi, Dengan Ibu Dakop. Santi, ya siap. Ya Bu, dengan Ibu Santi. Selamat pagi Bapak Dir, Ibu Suas, dan semua Pagi. Bapak Ibu yang hadir dalam ruang Zoom meeting ini. Selamat pagi Bu, monggo Saya ingin silahkan. menambahkan sedikit terkait dengan rencana pelatihan. Pada prinsipnya kami Kabupaten Kupang menyambut baik niat baik dari Bapak Ibu dari SOPI maupun Bapak Dir dan teman-teman dari PDT. Kami siap untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatannya di Kabupaten Kupang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, biasanya kami lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini kami akan lakukan di kantor Bupati, di ruang rapat Bupati. Kalau untuk 40 ya izin, pesertanya sekitar 40-an ya Bu. Mohon informasinya. 50 Bu? 50, oh siap. Ya, Untuk 50. aula besarnya bisa menampung sampai 50 peserta. Terima Kami akan kasih. komunikasikan dengan Kabak Umum untuk menyiapkan fasilitas di sana. Fasilitas apa-apa yang diperlukan kami mohon diinfokan sehingga bisa kami persiapkan jauh-jauh hari, terutama terkait dengan pelaksanaannya karena saat ini izin kami juga disibukkan dengan persiapan untuk HUT RI Bapak. Jadi kami mohon mungkin waktu pelaksanaannya kapan sehingga kami bisa komunikasikan lebih awal dengan teman-teman di bagian umum Bapak. Saya rasa nanti setelah 17-an aja Bu, biar tidak mengganggu Ya Bapak, persiapan memang 17 Agustusnya. kami Ya. menyarankan seperti itu Bapak. Kami Terima berharap kasih, terima seperti kasih. itu sehingga Terima tidak. kasih. Ya Bapak, kami menunggu jadwal pastinya untuk kita komunikasikan bersama Bapak. Terkait dengan pelatihan izin Bapak, pesertanya ini pendamping UKM ya Bapak. Ya, Sementara kami di Kabupaten Kupang untuk pendamping UKM kami tidak ada Bapak. Apakah bisa kami rekomendasikan teman-teman P3K yang ada di kami untuk bisa mengikuti kegiatan ini ataukah harus pendamping UKM? Kalaupun harus pendamping UKM, kesulitan kami itu Bapak. Kami untuk pendamping UKM di Kabupaten Kupang saat ini tidak tersedia Bapak. oke. Mohon Nanti, petunjuknya. ya baik. Nanti pelatih kalau begitu, kalau pendamping UKM tidak ada, yang punya UKM desa, kades, Pemilik kepala UKM. desa, yang punya UMKM yang sudah jalan. Apa? Ya nanti kalau kurang silahkan nanti bisa ditambahkan kawan-kawan P3K. Oh, baik Bapak, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kami siap eksekusi Bapak.
Terima Terima kasih. kasih Bapak, saya Kami kembalikan. utamakan yang desa punya UMKM, Bu, nggih. Jadi nanti Siap biar ada Bapak, produk yang bisa dipasarkan. Terima kasih, Bu. siap Bapak. Ada lagi? Yang mau bertanya silakan. Jadi tadi Bu Santi, biasanya kan memang di UKM itu ada pendampingnya. Nah, jadi kalau tidak ada pendampingnya, ya dicari UKM yang sudah produktif ya, produktif dengan sisi dari produksinya juga dia continue ya, selalu berlanjut terus gitu ya dari produksinya. Kemudian juga punya motivasi yang kuat gitu ya untuk mengikuti pelatihan ya. Jadi nanti satu kabupaten kan kita undang ada 3 dinas. Nah, satu kabupaten ini totalnya 10 orang. Nanti dari 3 dinas ini nih bisa mengirimkan perwakilannya begitu. Jadi bukan artinya satu dinas 10 orang, bukan ya. Intinya 3 dinas ini bisa bersepakat dari perwakilannya berapa orang dengan total 10 satu kabupaten seperti itu ya. Pelatihannya rencananya dilaksanakan bulan September ya, itu Siap bulan Bu. September. Jadi nanti bisa kalau ada acara 17 Agustus ya silakan dilaksanakan terlebih dahulu. Ada lagi yang mau bertanya silakan dari Malaka atau dari TTS silakan. Uswas izin. Ya silakan. Untuk sekedar informasi aja. Jadi gini, yang nanti offline ini kan kita lebih fokus ke TOT. Tetapi untuk pelatihan yang online yang kemarin sudah dijalankan tahap 1, karena berikutnya ada tahap 2. Jadi itu informasi juga buat teman-teman di kabupaten. Yang online tetap berjalan, offline tetap, karena offline ini dia lebih bersifat teknis ya. Jadi benar-benar yang ini dia ada pelatihan khusus gitu. Tetapi yang online kemarin sudah berjalan 1 tahap itu, ada tahap berikutnya. Karena kan kemarin baru pengenalan, belum lebih masuk ke intinya. Jadi itu tetap berjalan sesuai dengan kemarin kesepakatan kita bicara dengan Shopee. Jadi yang online tetap online karena offline ini kan masih menjadikan contoh untuk di offline itu kita ngambil di Kabupaten Kupang tempatnya. Jadi ini yang kita bicarakan ini kesediaan Kabupaten Kupang untuk kesediaan tempat dan bersedia untuk mengakomodir kita seperti itu. Dan begitu juga dengan kabupaten-kabupaten lain siap untuk para yang ada pendamping UMKM-nya atau ada apa, kalau memang tidak dia lebih spesifik ke orang yang punya UMKM seperti itu. Tetapi yang online tetap berjalan seperti nanti jadwalnya akan mereka sampaikan lagi ke Ibu Swas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dahlia atas penjelasannya. Barangkali coba dari kabupaten lain, mungkin apa mengenai mau bertanya tentang transportnya atau akomodasi, silakan dari TTS dan Malaka nih. TTU apakah sudah ada yang hadir TTU dengan Rote? Izin Ibu, dari Kabupaten Rote sudah ada yang hadir dari Dinas Perikanan, dan dari Kabupaten TTU sudah ada yang hadir juga, Bu. Oke, ya. Silakan dari TTU, TTS, Rote. Izin Ibu dari pemerintah desa bisa tidak? Boleh silakan Pak Adel dari pemerintahan desa Patukanutu ya Pak ya. Ya Pak. Ya Bu. Ya silakan Pak. Ibu izin terkait untuk pelatihan online dan offline ini, mungkin dari desa ini sangat mengharapkan mungkin dalam pelatihannya ini saran saja Ibu, mungkin kalau bisa jangan hanya 1-2 hari, supaya pelatihan sampai teknisnya dari pemerintah desa bisa dapat mengetahui supaya bagaimana cara kerjanya, karena dan sampai di pelaku-pelaku UMKM juga mungkin dari pemerintah desa ada hal-hal yang dari pelaku UMKM yang tidak mengetahui, kami bisa jelaskan juga lebih detail cara penggunaan Shopee ini, karena memang di
khusus Desa Fatukanutu ini ada beberapa UMKM yang memang sekarang ini macet. Maksudnya penjualannya sangat ke barang-barang mentah. Nah, tujuan Pak Presiden Prabowo ini kan untuk hilirisasi. Nah, maksudnya Shopee ini supaya lebih efektif lagi apabila kami menjual barang-barang yang sudah jadi, misalkan kayak hasil tenun. Kalau hasil tenun, kalau bisa kami jangan dari pelaku UMKM ini jangan langsung ke pasar atau apa, kan bisa juga dari Shopee ini kan ada penawaran-penawaran harga yang lebih menguntungkan untuk pelaku UMKM. Mungkin itu saja yang jadi pertanyaan kami, Bu, dan masukan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Adel. Pak Adel ini kepala desa ya? Sekretaris. Oh, sekretaris desa. Ya, tadi usul Bapak pelatihannya jangan 1 hari gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa mau berapa? Usul pelatihannya 1 hari. Iya. Pelatihannya mau 2 hari gitu ya Pak ya? Ya, maksudnya kalau bisa. Oke. Ya, oke. Silakan Pak Direktur bisa merespon Pak. Terima kasih Pak Adel. Tentu kita maunya bukan hanya 1 hari Pak Adel. Kita bisa 3-4 hari untuk bisa lebih memberikan pemahaman, memberikan keterampilan kepada masyarakat di masing-masing desa. Tetapi kan ini yang memberikan pelatihan adalah pelaku produk yang sudah jadi. Artinya pelatihan yang dilakukan Shopee ini pelatihannya sudah jadi, Pak. Punya produk sudah jadi, Pak Adel. Jadi ini rangkaian saja kegiatan-kegiatan pelatihan yang semestinya harus dilakukan sebelumnya. Misalkan pembuatan tenun itu tidak berdiri sendiri. Nanti mungkin tenun kita bisa nanti gandeng dari kawan-kawan doanya yang memang notabene asli kawan-kawan dari NTT, yaitu dari doanya dari mana, Bu Dahlia? Flores, Dahlia. Bapak. Flores Timur. Iya, itu Timur. ibu siapa itu Bu Hana ya? Bu Hana Hana Kerap Kerap, ya? ya. Bu Hana. Bu Hana Kerap dari sana. Jadi ini agak terpisah Bapak. Jadi mungkin nanti yang Bapak sampaikan, yang Pak inginkan tadi itu usaha kami berikutnya untuk pelatihan yang seperti itu lagi, yang kita ambilkan sumber yang lain lagi. Khusus untuk Shopee memang pelatihannya singkat karena tujuannya dia adalah bagaimana bisa memasarkan produk. Produk yang mana? Produk yang telah UMKM hasilkan. Ya, UMKM hasilkan itu punya produk yang kemudian penjualannya dibantu oleh kawan-kawan dari Shopee. Jadi hilirisasinya sudah jalan. Hilirisasi sebelumnya sudah jalan ini Bapak. Hasil dari hilirisasi ini yang dibantu oleh Shopee. Oleh karena itu, jadi ini cukup singkat. Nah, nanti saya rasa tidak hanya sekali. Mungkin ada pelatihan berikutnya lagi yang durasinya juga singkat-singkat 1 hari. Dan sebagian besar pelatihan yang dilakukan oleh Shopee seperti ini, dan ketika datang ke Jakarta pun pelatihannya sama, 1 hari, 2 hari selesai Bapak. Kawan-kawan kemarin dari NTT juga ya Bu Dahlia ya yang ketemu kita. Iya Pak, Yang dari dari NTT, dari Flores ya, iya, dari Flores itu dari Flores. ada sekitar 40 orang juga hanya 1 hari. Oleh karena Karena itu, mereka langsung pameran juga. karena mereka langsung pameran. Oleh karena itu nanti Pak Kades, ini sifatnya adalah lanjutan dari hilirisasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sebelum kami. Kami hanya membantu dalam proses bagaimana mengemas bisa untuk dijualkan melalui Shopee. Saya rasa itu Pak ya. Nanti kita carikan lagi hal yang lain yang untuk menunjang hilirisasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di desa agar nanti produknya lebih bagus. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pusmas. Ya, terima kasih Pak Direktur sudah menjelaskan kepada Pak Sekretaris Desa Pak Adel ya. Silakan yang lainnya boleh bertanya sepuas-puasnya ya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya saya cepat menutup acara ini gitu loh. Silakan dari Rote, dari TTU, TTS, kalau mau ditanyakan silakan.
Pak Adel habis. Dari lainnya silakan. Dari Dinas Perikanannya ada nih Rotendau, silakan. Kalau mau ingin ditanyakan. Dari TTS Dinas Perikanan juga. Dari Ibu Emi Izin nih. tanya, Bu. Silakan, silakan. Silakan, Bu, Ibu izin Santi. tanya, pelatihan yang direncanakan ini 1 hari ya, Bu? Iya, Ibu Santi, 1 hari dari mulai jam 9, selesainya sekitar jam 5. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas nggak ada yang bertanya, kan saya tutup acara ini. Jadi saya kasih ringkasan sedikit ya. Nanti ini di bulan September kita akan mengadakan pelatihan digital marketing oleh Shopee. Dan 1 kabupaten itu terdiri 3 dinas ya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindakop, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, 1 kabupaten itu total pesertanya dari 3 dinas itu 10 peserta. Kemudian pelaksanaan akan dilaksanakan di Kabupaten Kupang dan Shopee akan menyiapkan transportasi dan akomodasinya. Nah, nanti kita akan memberitahukan selanjutnya untuk tanggal pasti pelatihannya. Tapi dari saya berharap nanti ini ada beberapa dari kabupaten seperti TTS ya. Ini 2 dinasnya sepertinya tidak hadir, tolong diberitahukan ya. Kemudian juga dengan Rote, 2 dinasnya yang tidak hadir ini juga diberitahukan. Malaka juga nih saya lihat cuman ada 1 dinas ya, juga disampaikan supaya ada peluangnya atau ini kesempatan yang bagus pendamping UKM yang ada di Kabupaten Bapak Ibu bisa ikut serta untuk digital marketing ini. Nanti dari pendamping ini bisa mengajarkan kepada teman-teman UKM lainnya seperti itu. Jadi Shopee ini nanti tidak hanya pelatihan pada saat itu saja, tidak. Nanti Shopee juga akan ada melakukan pendampingannya, ya. Jadi benar-benar diambil peluang yang bagus ini, ya, supaya UKM di Kabupaten Bapak Ibu ini dapat berkembang dan maju, ya, serta bisa produknya memiliki daya saing yang bagus gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup ya Bapak Ibu. Izin Ibu. Oh silakan. Izin. Ya silakan dari TTS Ibu Emi Izin silakan. Ibu. Silakan Ibu, Ya, silakan. ya, baik. Terima kasih. Mohon izin. Saya Ibu Emi dari Kabupaten TTS. Minta maaf, saya agak terlambat mengikuti Zoom meeting ini, tapi saya sempat mendengar untuk kegiatan pelatihan digital marketing. Sebagai info Ibu bahwa kami di Kabupaten TTS tahun 2025 ini kami dari Dinas 3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan kegiatan pelatihan pemasaran dan izin usaha bagi kelompok sekolah perempuan. Kebetulan kalau bersamaan dengan
kegiatan yang direncanakan di bulan September, apakah bisa sharing dengan kegiatan kami, Bu? Karena kami memang lebih fokus ke kelompok-kelompok sekolah perempuan kami yang sudah kami latih itu untuk apa pelatihan pembuatan pangan lokal dan souvenir. Dan kami rencanakan itu akan kami libatkan beberapa dinas teknis untuk sebagai narasumber, yaitu dari UMKM, kemudian ada perizinan, dan dari dinas kesehatan. Mungkin ini info dari kami dan kami mohon mungkin bisa kami dilibatkan terkhusus untuk kelompok sekolah perempuan di dalam pelatihan digital marketing, sehingga kelompok-kelompok sekolah perempuan yang sudah kami bentuk itu mereka juga bisa memasarkan hasil produk mereka yang sudah mereka buat sampai dengan saat ini. Mungkin ini saja dari kami. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, Ibu Emi, luar biasa ya di TTS ternyata ada sekolah perempuan ya. Ini sangat bagus. Apa yang tadi Ibu Emi sampaikan itu maksudnya bisa diadakan digital marketing khusus di Kabupaten TTS saja gitu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Oke. Jadi ada usulan kalau TTS nanti pelatihan digital marketingnya nanti khusus di TTS saja. Jadi artinya TTS tidak ikut ke Kupang gitu ya. Ya. Jadi Ini Bu Suas, mana silakan Pak Direktur. mungkin saya akan merespon. Terima kasih Bu Eni telah memberikan pandangan lain, dan saya sangat terima kasih sekali bahwa Bu Eni sudah mempunyai sekolah untuk kawan-kawan yang keterampilan ada di SOE, Bu ya. Di SOE ya, di TS ya, di SOE. Ya, di SOE. Di SOE. Terima Ya. kasih telah ada di SOE. Yang diberikan oleh kawan-kawan Shopee itu khusus untuk UMKM, Bu ini. Nanti kalau ada kesehatan, ada perikanan, ada pertanian, terus ada yang lain, kelihatannya nanti kawan-kawan TTS, kawan-kawan Shopee, kelihatannya kurang pas materi yang diinginkan oleh beliau. Karena kan terus terang nanti kalau kesehatan dari TTS mau menyajikan UMKM apa, gitu kan. UMKM yang akan disentuh oleh kawan-kawan Shopee itu adalah UMKM, sekolah UMKM yang sudah mempunyai produk. Misalkan menghasilkan tenun, menghasilkan anyaman, menghasilkan apa lainnya. Itu nanti yang akan dibantu pemasaran. Atau kalau tidak, mungkin dari tanaman pangan, menghasilkan pupuk, maksud saya menghasilkan makanan-makanan yang karena di TTS karena banyak apokat ya, mungkin nanti apokat slice dan lain-lain yang sudah dipak itu mau dipasarkan, itu yang akan dibantu oleh kawan-kawan dari Shopee, Bu. Nah, nanti kalau memang kawan-kawan dari TTS ingin tersendiri, mohon nanti bisa dikumpulkan UMKM-nya yang menghasilkan, bukan yang bersifat umum. Seperti kesehatan itu kan nanti mesti ibu menyusui. Nah, nanti kan mau dipasarkan ibu menyusui gitu. Ibu menyusui, cara Tidak, Pak. menyusui. UMKM itu kan Shopee tidak menghendaki yang itu, tapi yang menghendaki adalah produknya, Bu. Produknya seperti tenun, win apokat, terus apa yang sudah ada produknya saja. Itu, Bu ya. Jadi nanti fokusnya di sana. Tapi kalau cukup hasilnya pesertanya hanya sedikit, lebih baik dikirim ke Kupang saja. Di Kupang yang nanti September tadi. Nah itu. Tapi kalau nanti orangnya banyak, pesertanya banyak, ya nggak apa-apa. Nanti kami sampaikan ke kawan-kawan di Shopee agar TTS SOE akan mengadakan sendiri, gitu. Ya. Nanti kami fasilitasi juga, gitu Bu ya. Ya, makasih Bu. Ya, ya, baik. Izin Ibu bisa saya tanggapi sedikit, Bu? Boleh, silakan. Ya, maksud kami Pak untuk
kami libatkan Dinas Kesehatan itu untuk izin PIRT-nya. Kalau untuk pangan lokal seperti keripik singkong, keripik pisang, ya itu maksudnya cara mau apa kami bisa ikut untuk cara pemasaran lewat Shopee begitu Pak. Kan kami kelompok-kelompok perempuan ini sudah punya produk, Oh gitu. tenunan sudah, anyaman sudah, Ya, terus? pengolahan pangan lokal ini sudah. Nah, sekarang cara pemasarannya ini mereka sudah buat dalam jumlah yang banyak. Sekarang cara memasarkannya ini yang memang kami belum Oke. dapat Anggotanya tempat. berapa orang Nah, Bu kira-kira Bu Eni? Bu satu Eni. kelompok itu yang kami buat pelatihan itu satu kelompok 10 orang. Ada berapa kelompok produk? Sekarang lebih dari 10, Pak. Lebih Maksudnya dari lebih dari 10. 10 Oke. kelompok, tapi produknya itu ya keripik pisang, keripik singkong, terus ada stik ubi ungu, kemudian ada jagung ya khas kami di Oke. sini kami TTS. Mudah-mudahan nanti stiknya, keripiknya bisa dibuat yang lain. Ya, Seperti kalau dari Bogor itu ada namanya keripik keladi, keripik ya, apalagi itu, nah model gitu. ya, Sehingga tidak ada yang lain, tidak ada. ya. Kalau Kami nanti ya, nanti ya, kalau daerahnya sama, hasilnya sama dengan keripik ya, pisang itu betul. di mana-mana itu sama, Bu. Ya, Mudah-mudahan betul, nanti itu Pak. Ya, bisa dibuat lain begitu sehingga ya. menjadi menarik. Saya rasa Bu Suas, halo Bu Suas. Iya, Bu Pak. Suas, nah itu nanti Ya, bisa disampaikan ke Mbak Sophie. oke. Ke Mbak itu nanti Sophie kalau bagaimana kalau ke TTS tersendiri nanti disampaikan karena apa yang disampaikan Bu Emi tadi juga menarik itu. Ya Bu Suas ya. Nanti Ya, siap. yang ini 4 itu. Terima Oke, kasih, terima yang kasih. lain 4 aja nanti yang TTS minta tersendiri. Oke, saya rasa itu Bu Suas. Lanjut. Ya, terima kasih Ibu Emi eh, sudah jelas ya? Atau Ya, masih mau? jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Nanti Bu Emi karena punya sekolah perempuan ya yang sudah bisa berproduksi, bisa juga berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Bu. Ya, dan juga dinas satu lagi Dinas Perindakop. Kalau memang ada tersendiri, jadi supaya nanti terkumpul pesertanya banyak gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi dari Malaka, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ini dari Pemdes Desa Besmarak ya, mau bertanya Pak? Ya. Silakan Pak Petrus. Ya, saya dari Pemdes Bismarak. Nah, kebetulan kami ada 2 produk yang sementara ini dibangun di Desa Bismarak dan sementara ini lagi berjalan, yaitu produk sos tomat Besmart sama cabai bubuk Besmart. Jadi sementara ini produk itu sudah kami produksi. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh teman dari TTS itu, persoalan kami adalah pemasaran. Oleh karena memang kami di desa ini punya relasi yang terbatas. Dan karena relasi yang terbatas, kami sulit melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kami buat. Dan memang jadi persoalan tantangan kita adalah yang pertama adalah produk kita ini memang agak sulit bersaing dengan produk-produk yang besar seperti ABC oleh karena biaya produksi dari produk ABC itu mungkin seperti apa? Mungkin karena kemasannya diproduksi sendiri, produknya diproduksi sendiri sehingga angka biaya produksinya bisa ditekan. Sedangkan kita biaya produksinya kita pengeluaran biaya produksi dan juga pembelian menyangkut dengan kemasan. Nah, ini yang jadi soal sehingga pada saat kita menghitung harga jualnya pasti selisih dengan produk yang dijual oleh ABC. Nah, ini yang jadi tantangan buat kita. Nah, ini bagaimana kita bisa bersaing harga dengan produk ABC seperti produk sos tomat ABC seperti itu karena memang
jadi soal seperti itu karena setelah kita hitung biaya produksi dia lebih tinggi dari kalau kita jual dengan produk sos ABC itu. Dan memang saya tidak tahu ya kalau kita ini memang produksinya pakai tomat murni. Saya tidak tahu ABC itu seperti apa dia punya produk itu, entah pakai campuran-campuran yang lain selain tomat atau bagaimana sehingga dia punya biaya produksi dan harga jualnya agak di bawah daripada produksi sos tomat kita. Nah ini yang jadi tantangan buat kita selama ini kalau kita punya UMKM di desa karena kita bukan hanya biaya produksi tapi kemasan juga kita harus beli. Yang kedua, memang kita mendesain kemasan ini agak sulit karena kita orang yang punya kemampuan Terima kasih. terbatas dalam desain Oh iya kemasan. iya, tangga saya itu. Nah, ini menjadi kelemahan kita. Dan ini mungkin kementerian bisa membantu kita di dalam kemasan dan mendesain kemasan. Yang berikut, kami sudah punya izin PRT-nya dari Balai POM, tetapi izin halalnya belum. Nah ini jadi soal pada saat kita memasarkan produk kita ke supermarket atau apa begitu minimarket begitu harus ada izin balan halal. Nah ini kita belum punya. Nah ini ya kita tidak tahu bagaimana cara pengurusannya supaya kita punya izin balan halal sehingga bisa membantu kita di izin balan halal ini. Ini yang menjadi persoalan dan tantangan kita di Desa Bismarak seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi tantangannya tadi pertanyaan Bapak ya itu ada tantangan di izin halal, kemudian di desain produk, ya. Kemudian juga di pemasaran. Pemasaran itu. Ya. Jadi izin Pak, kalau untuk desain dengan izin halal, sementara ini kita belum bisa lakukan dulu, karena untuk yang di ini kita untuk pemasarannya, makanya kita bilang pelatihan digital marketing Pak, seperti itu. Ya, nanti kalau mengenai membentuk desain produknya dengan izin halalnya, nanti itu ada waktu tersendiri ya Pak ya. Ya, ya. Oke, Pak Direktur ada yang mau ditambahkan Pak? Terima kasih Mas untuk Pak siapa tadi Pak? Pak Petrus dari Bismarak. Petrus, ya Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus telah punya produk yang cukup bagus. Ya. Untuk izin halal Pak Petrus, Bapak ke KMUI Pak. Majelis Ulama Indonesia. Ya, ya. Ya, ke Bapak Kupang, di Kupang ya? Ya, di Kupang, ya di Kupang. Kalau nggak salah dekat-dekat sawah apa itu yang Salor apa itu Pak? Kalau nggak salah kantornya itu di dekat-dekat situ Pak. Jadi nanti Bapak ke MUI. Ya, ke situ Pak. Nanti ke Bapak ke MUI. Di situ nanti akan dikeluarkan produk izin halalnya sama kawan-kawan dari sana. Ya, siap. Untuk desain itu Pak Petrus, kalau desain ini kan tadi kan UMKM-nya dari sana kan Pak. Saya percaya kawan-kawan di situ banyak pinter yang tentang komputer science. Buat dikajak itu anak-anak muda atau dari universitas mana di situ yang ada untuk mendesain itu Pak produknya. Anak-anak muda situ Pak, seingat saya dari kawan-kawan dari Kupang, dari NTT itu cukup bagus desainnya itu yang sekarang menjadi anggota DPR, DPRD itu dulu sama ini Pak, sama dengan kayak yang di desa-desa ini. Nah, desainnya ngambil dari sana Pak. Nanti pemasarannya yang kami bantu dari Shopee. Desainnya kawan-kawan dari sana Pak. Saya yakin desain lokal itu akan menunjukkan kearifan lokal masing-masing Pak Petrus. Nah, kecuali nanti yang izin halal kan dari MUI Pak, bukan dari yang lain. Bapak nanti ke MUI untuk menyampaikan itu dan itu ada di sana Pak semuanya. Ya Pak Petrus ya. Saya rasa terjawab semua itu Pak. Nanti Bapak ikut pemasaran yang disampaikan oleh kawan-kawan Shopee. Syukur alhamdulillah nanti juga dibantu desainnya oleh tim dari Shopee Pak. Ya Pak Petrus. Terima kasih Pak. Ya makasih Pak. Ya, baik Pak Sumarlan, terima kasih atas penjelasannya. Pak Petrus sudah jelas, Pak Petrus? Ya, siap sudah. Oke, ya. Masih ada lagi yang Rote Malaka mau bertanya? Tadi perwakilan dari TTS sudah ada?
Silakan yang dari Malaka dengan Rote. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup ya untuk acara Zoom meeting hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara hari ini, dan mohon maaf ya tadi terlambat acaranya dimulai, tapi tidak mengurangi semangat kita yang bernyala-nyala ya. Nah, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama enggak Regita atau Abdul? Iya, Ibu. Ya, kalau ada mau foto bersama silakan. Supaya peserta membuka kamera. Ya, kita sudah buka kamera, Bu. Izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua izin 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga.